Di dalam kabut merah, Wang Ling sengaja menyembunyikan diri sendiri, diam-diam mengamati setiap pergerakan dari Duan Muji, di mana saat ini sosok Duan Muji itu hampir mendekati lokasi persembunyian Wang Ling, sehingga otomatis membuat Iblis Suligao panik sejadi-jadinya. Iblis Suligao lebih panik lagi ketika mendapati Duan Muji menggunakan harta pusakanya untuk memeriksa setiap area, hingga didapatlah sebuah larangan yang sengaja dibuat oleh Wang Ling. Melihat Duan Muji menemukan larangan itu, Wang Ling sengaja memicu pengaktifkan larangan tersebut sehingga otomatis membuat Duan Muji mendapatkan penyerangan. Di sisi lain, tindakan yang dilakukan Wang Ling membuat Iblis Suligao bertinyi-tinyi mengapa tuannya itu tidak membiarkan saja Duan Muji untuk melewati mereka dengan lancar. Suligao merasa khawatir bahwa tindakan Wang Ling barusan akan membuat persembunyian mereka diketahui oleh Duan Muji. Tetapi Wang Ling justru masih melihat tenang-tenang saja sembari memperhatikan bagaimana Duan Muji mematahkan larangan tersebut. Nah, setelah mendapatkan keberhasilan Duan Muji, barulah Wang Ling memberitahukan Suligao terkait alasan dari tindakannya yang tidak lain adalah untuk mengantisipasi terjadinya hal buruk yang disebabkan Duan Muji. Mendengar alasan Wang Ling, Iblis Suligao pun menjadi paham bahwa satu pedang pusaka milik Duan Muji bisa mematahkan sejumlah batasan yang dibuat Wang Ling. Namun bersamaan dengan itu, alasan tersebut juga membuat Iblis Suligao menjadi berandai-andai jika saja Wang Ling juga memiliki pedang pusaka sekuat milik Duan Muji, maka tentunya mereka tidak perlu bersusah payah dalam melewati alam tantangan kedua. Nah, sementara itu Wang Ling sendiri justru menyadari sesuatu yang jauh lebih penting, di mana menurutnya sosok Duan Muji dan Raja Iblis 6 Keinginan itu merupakan musuh yang sangat kuat dan jahat, tetapi masih memungkinkan untuk disingkirkan di alam tantangan kedua. Sementara itu, jauh di depan sana Raja Iblis 6 Keinginan sedang berbicara kepada pemuda misterius yang dibawanya, di mana seketika dia mengatakan bahwa jika bukan karena menyelamatkan pemuda itu dari cahaya terlarang, maka dirinya sudah mencapai puncak gunung larangan sejak 3 bulan lalu. Tapi berhubung pemuda misterius yang tampak seperti mayat hidup itu merupakan peninggalan dari gurunya, maka Raja Iblis 6 Keinginan rela kehilangan sedikit waktu demi tidak meninggalkan pemuda tersebut. Nah, terlebih lagi saat ini dia juga merasakan bahwa larangan yang dibuatnya terus-terusan dilanggar oleh orang di belakangnya. Meski merasakan larangan yang dibuatnya terus saja dihancurkan, Raja Iblis 6 Keinginan berusaha untuk tetap bersikap tenang dan menahan kesabarannya hingga ia berhasil membuka kunci larangan terakhir. Dia pun segera duduk bersila untuk mempelajari larangan terakhir menuju puncak gunung terlarang dan merasakan betapa besarnya kekuatan yang terpancar dari larangan tersebut. Ketika Iblis 6 Keinginan akan mulai mempelajari larangan-larangan itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan kemunculan sosok Duan Muji yang seketika langsung melancarkan serangan untuk menghancurkan larangan terakhir. Namun tanpa diduga, aksi penyerangan Duan Muji itu langsung dihadang oleh Raja Iblis 6 Keinginan yang seketika memperingatkan bahwa jika sampai larangan terakhir di hadapan mereka dihancurkan, maka mereka berdua akan segera mati. Mendengar perkataan Raja Iblis 6 Keinginan, Duan Muji malah menjadi semakin kesal dan berkata bahwa dirinya akan menghabisi Raja Iblis 6 Keinginan terlebih dahulu. Tanpa menunda lagi, Duan Muji pun segera menggunakan sejumlah harta pusaka yang dimilikinya untuk menyerang, sehingga hal itu membuat Raja Iblis 6 Keinginan segera mengeluarkan sebilah pedang dari tubuh si pemuda misterius untuk kemudian dipergunakan melawan Duan Muji. Namun tidak lama setelahnya, Raja Iblis 6 Keinginan dan Duan Muji dikejutkan dengan munculnya reaksi dari larangan terakhir, sehingga hal itu membuat Raja Iblis 6 Keinginan bergegas menstabilkan energi dalam larangan tersebut. Namun tidak lama kemudian Raja Iblis 6 Keinginan kembali mendapatkan serangan dari Duan Muji dan akhirnya melanjutkan baku hantam.
Saat baku hantam berlangsung, Duan Muji sempat memberitahukan bahwa dirinya telah menghabisi banyak sekali sekte yang mempelajari tentang formasi atau larangan hanya demi bisa mematahkan sejumlah larangan yang ada di alam tantangan kedua dan menyingkirkan para pesaingnya. Perkataan Duan Muji pun membuat Raja Iblis 6 Keinginan terlihat semakin emosi dan mempertanyakan apakah si kakek gila yang sedang mengamuk itu sedang berencana membiarkan junior formasi inti alias Wang Lin untuk memasuki alam tantangan ketiga. Dia pun terus memarahi Duan Muji dan menganggapnya sebagai kultivator yang tidak bermoral karena telah menghancurkan larangan yang dibuatnya. Masih sambil bertarung, sekarang Duan Muji mulai membahas tentang larangan berantai yang sudah mempersulitnya, di mana saat itu dia menuduh Raja Iblis 6 Keinginan sebagai pemuda larangan tersebut. Atas dasar larangan berantai itu, Duan Muji segera bertekad untuk mengirim lawannya ke alam baka lewat jalur VIP, tetapi saat itu serangannya berhasil ditangkal oleh Raja Iblis 6 Keinginan. Tidak hanya itu, Raja Iblis 6 Keinginan juga mulai menyadari bahwa kakek Duan Muji sedang salah paham terhadapnya. Dia pun segera memberitahu Duan Muji bahwa dirinya bukan pembuat larangan berantai seperti yang dituduhkan. Bahkan Raja Iblis 6 Keinginan sampai bersumpah lalu mengirim pesan mental kepada Duan Muji yang mengatakan bahwa kemungkinan ada orang lain selain mereka berdua di alam tantangan kedua ini. Mendapati Raja Iblis 6 Keinginan sampai bersumpah seperti itu, Duan Muji akhirnya bisa percaya dan menduga bahwa orang yang telah membuat larangan berantai itu adalah Meng Tuozi yang udah modar, tapi mereka belum tahu ya guys ya. Menyadari hal ini, Duan Muji pun diajak Raja Iblis 6 Keinginan untuk segera meninggalkan area tersebut, tapi sayangnya langkah mereka itu harus terhenti oleh serangan diam-diam dari Wang Lin yang sedari tadi mengamati mereka berdua. Di mana saat itu Wang Lin sengaja memicu pengaktifan larangan terakhir supaya membahayakan kedua orang tersebut. Nah, mendapati situasi ini, Raja Iblis 6 Keinginan segera mengedarkan kesadaran ilahi untuk memeriksa keadaan sekitar dan akhirnya dia mengetahui bahwa Wang Lin lah yang sengaja memicu larangan terakhir. Sadar bahwa sosok Wang Lin ternyata cukup berbahaya dan masih hidup, Duan Muji dan Raja Iblis Keinginan nekat menerobos paksa larangan terakhir, tetapi mereka malah terpental balik oleh sambaran petir ungu. Demi bisa melewati larangan terakhir, dua kultivator licik itu mengerahkan segenap kekuatannya yang tersisa untuk menghancurkan larangan tersebut. Namun tanpa diduga, upaya mereka itu membuat puncak gunung bereaksi memunculkan sejumlah biji emas yang tentunya membahayakan nyawa semua orang. Bahkan untuk melindungi diri dari bahaya biji emas, Duan Muji pun harus menangkalnya dengan bendera jiwa, sedangkan Raja Iblis 6 Keinginan harus menumbalkan tubuh si pemuda. Setelah menangkal bahaya di puncak gunung, dua sosok itu pun segera memakan pil ajaib dan menerobos paksa larangan terakhir. Selepas kepergian Duan Muji dan Raja Iblis 6 Keinginan, Wang Lin meminta Iblis Suligou untuk mengambil tangan pemuda misterius yang kebetulan terputus ketika ditumbalkan. Namun yang mengejutkan, tangan tersebut tiba-tiba berubah menjadi biji emas, sehingga Wang Lin segera melakukan pemeriksaan terhadap benda tersebut dengan menggunakan kesadaran ilahinya. Akan tetapi dikarenakan kesadaran ilahi Wang Lin tidak bisa menembus biji emas itu, maka dia segera melaju menuju larangan terakhir di puncak gunung. Pada saat itu, Iblis Suligou menyarankan Wang Lin untuk segera menerobos larangan terakhir. Tetapi Wang Lin malah menolak saran tersebut dan memilih untuk mempelajari dulu cara kerja larangan tersebut. Singkat cerita, memang dari sananya ya, singkat cerita itu 3 tahun kemudian Wang Lin akhirnya selesai mempelajari larangan terakhir, di mana saat ini area puncak gunung mendadak diselimuti awan hitam tebal yang membuat Iblis Suligou ketakutan. Bersamaan dengan itu, Wang Lin mulai melemparkan sejumlah harta pusaka ke dalam larangan terakhir sampai akhirnya larangan itu pun berhasil dihancurkan. Alhasil Wang Lin dan Iblis Suligou pun segera meluncur untuk memasuki pintu keluar alam tantangan kedua
kedua, tetapi mereka tiba-tiba dihantam oleh petir ungu yang membuat mereka sulit bergerak. Selang beberapa waktu, Wang Lin dan Iblis Suligao yang rada-rada segleng itu dikejutkan lagi oleh sebuah penampakan di mana ternyata penampakan itu merupakan avatar dewa kuno Tusi. Begitu muncul di hadapan Wang Lin, sosok avatar dewa kuno itu memberitahukan bahwa Wang Lin adalah penerus dari avatar 5 elemen. Enggak ya guys ya, Wang Lin merupakan orang keempat yang berhasil menghancurkan seluruh larangan di alam tantangan kedua. Oleh sebab itulah dewa kuno Tusi akan memberikan Wang Lin sebuah gelar, yakni Master Pemahaman tingkat 4 dari Gunung Larangan. Tidak hanya itu, avatar dewa kuno itu juga memberi Wang Lin sebuah slip giok dan memintanya untuk membuat bendera larangan, di mana jika Wang Lin bisa menggunakan gelar tersebut untuk memasuki lautan kesadaran dewa kuno, maka dia akan mendapatkan hadiah berharga berupa ingatan dewa kuno. Astagfirullahaladzim. Di sisi lain, penampakan avatar dewa kuno juga memberitahukan bahwa untuk membuat bendera larangan diperlukan batu ruang tinta yang bisa Wang Lin dapatkan di dalam lautan kesadaran dewa kuno, di mana batu ruang tinta itu merupakan sebuah benda atau bahan langka yang hanya diproduksi di langit berbintang. Dan selama Wang Lin bisa mengukir 999-nya ada 6 ya, berarti itu berapa ya? 1999 larangan di atas slip giok itu, maka Wang Lin akan bisa menyelesaikan pembuatan bendera larangan. Nah, setelah informasi penting itu tersampaikan, penampakan dewa kuno Tusi menghilang dari pandangan, sementara Wang Lin bisa melewati larangan terakhir dan keluar dari alam tantangan kedua tanpa hambatan. Begitu keluar dari alam tantangan kedua, Wang Lin melihat adanya pagoda 3 lantai dan ia pun segera memerintahkan Iblis Suligao untuk memeriksa keamanan pagoda tersebut. Setelah dirasa cukup aman, Wang Lin segera memasuki pagoda 3 lantai dan melihat adanya pusaran air di lantai ketiga yang diyakini sebagai pintu masuk alam tantangan ketiga. Selain itu, Wang Lin juga mendapati adanya tempat penyimpanan hadiah, tetapi karena dirinya merupakan orang keempat yang masuk ke tempat itu, maka Wang Lin sudah kehabisan hadiah yang bisa dia pilih. Alhasil, Wang Lin pun hanya menemukan sebuah tas penyimpanan misterius yang terakhir yang seketika langsung akan diambil oleh Iblis Suligao. Melihat Iblis Suligao akan mengambil hadiah tersebut, Wang Lin segera melakukan pencegahan dan mengingatkannya supaya tidak sembarangan menyentuh benda tersebut. Hal itu dikarenakan Wang Lin menduga bahwa hadiah terakhir itu dilapisi oleh sebuah larangan yang bisa membahayakan nyawa bila disentuh. Dan karena mempelajari larangan dalam hadiah itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka Wang Lin memutuskan untuk menyimpan hadiah itu tanpa menyentuhnya sama sekali dan juga tanpa diperiksa dulu apa isi di dalamnya, karena kultivasi Wang Lin belum mencapainya. Beberapa waktu kemudian Wang Lin memberi sekumpulan jiwa kepada Iblis Suligao lalu memintanya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pusaran air di lantai 3 pagoda. Selagi Iblis Suligao memeriksa pusaran, Wang Lin teringat percakapan antara Duan Muji dan Raja Iblis Keinginan yang pernah membahas tentang mantra kematian yang dipercaya bisa membantu mereka menerobos ke alam tantangan ketiga. Berdasarkan ingatan itu, Wang Lin kemudian menduga-duga bahwa pusaran air yang sedang dia lihat merupakan tantangan yang menyulitkan bagi Raja Iblis dan juga Duan Muji di masa lalu. Setelah merasa kalau pusaran itu cukup aman untuk dilewati, Wang Lin segera meminum cairan spiritual dalam labu lalu memutuskan untuk menerobos pusaran itu. Begitu keluar dari pusaran, Wang Lin langsung tiba di alam tantangan berikutnya, di mana tempat itu terlihat sangat
sangat mirip dengan ruang hampa udara, namun di dalamnya terdapat energi permusuhan yang sangat besar. Selang beberapa detik, Wang Ling tiba-tiba merasakan kesakitan yang teramat sangat luar biasa yang hampir saja mengambil alih kesadaran miliknya. Namun setelah menderita rasa sakit dan mempertahankan kesadarannya, Wang Ling juga menyadari bahwa tempat dirinya saat ini adalah alam tantangan ketiga yang begitu dia rindukan. Setibanya di alam tantangan ketiga, Iblis Suligo terlihat begitu senang karena tempat itu dipenuhi oleh jiwa-jiwa pengembara yang bisa dijadikan sebagai calon bawahannya. Mendapati jiwa-jiwa pengembara itu, Suligo diam-diam berniat untuk mengumpulkan sejumlah anggota bawahan supaya di masa depan dia bisa menyerang tuannya alias Wang Ling. Dengan penuh semangat, Iblis Suligo pun menarik kembali segera perhatian sejumlah jiwa pengembara dan mulai merekrut mereka sebagai bawahan. Namun tanpa diduga-duga, tindakan Suligo ini malah membuat dirinya hampir celaka sehingga Wang Ling bergegas menyelamatkannya dengan cara memakan jiwa-jiwa pengembara itu. Sesaat setelah memakan jiwa-jiwa pengembara, Wang Ling kemudian menyadari bahwa meskipun saat ini dirinya sudah memiliki tubuh fisik lagi, tetapi ternyata kemampuannya untuk melahap jiwa dan mengendalikan jiwa pengembara masih tetap ada. Sementara itu, tindakan Wang Ling tersebut justru membuat Suligo kecewa berat sekaligus menjadi sangat takut kepada Wang Ling yang baru ia ketahui bisa melahap jiwa juga. Alhasil Suligo pun tidak berani bertindak macam-macam lagi dan akhirnya kembali masuk ke dalam tas penyimpanan Wang Ling. Selepas Suligo masuk ke dalam tas, Wang Ling mulai mengendalikan sejumlah jiwa pengembara dan meminta mereka untuk mencari tahu keberadaan kultivator lain di alam tantangan ketiga. Dengan sangat patuh, jiwa-jiwa pengembara itu pun segera melaksanakan tugas dari Wang Ling dan akhirnya menemukan sosok Duan Muji yang langsung mereka serang. Mendapati dirinya tiba-tiba diserang segerombolan jiwa pengembara, astagfirullah. Duan Muji tentu menjadi panik dan segera berupaya melakukan perlawanan terhadap mereka. Tapi karena tingkat kultivasinya jatuh akibat perbuatan Wang Ling di tantangan kedua, Duan Muji cukup kesulitan melawan jiwa-jiwa pengembara itu dan akhirnya hanya bisa kabur secepat mungkin. Melihat Duan Muji kabur, sejumlah jiwa pengembara itu langsung mengejar dan akhirnya berhasil melukai tubuh Duan Muji. Pada saat kritis, Duan Muji langsung menyembunyikan dirinya dalam pagoda yang dia buat sehingga untuk sementara dia bisa terlindungi dari serangan para jiwa. Namun tidak lama setelahnya Duan Muji menerima sebuah pesan dari Wang Ling yang kala itu memintanya untuk menyerahkan harta pusaka miliknya yang bisa dipergunakan untuk keluar dari alam tantangan ketiga. Mendengar pesan ini, Duan Muji bersedia memenuhi permintaan Wang Ling asalkan Wang Ling mau melepaskannya dulu dari jiwa-jiwa pengembara. Namun bukannya mengabulkan permintaan Duan Muji itu, Wang Ling malah sengaja menghancurkan pagoda dan menyerang Duan Muji untuk dikalahkan. Mamam. Saat bertarung melawan Wang Ling, Duan Muji dibuat cukup kewalahan dan hampir saja dia kehilangan nyawa di tangan Wang Ling. Karena sudah terancam, Duan Muji mau tidak mau bersedia menyerahkan pusaka berisi teknik keluar dari alam tantangan ketiga dan langsung memberikannya kepada Wang Ling. Namun yang mengejutkan setelah memberikan benda itu Duan Muji, tiba-tiba diserang dari belakang hingga membuatnya benar-benar kehilangan nyawa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sosok penyerang Duan Muji itu tidak lain adalah Meng Tuozi yang sekarang telah berubah wujud menjadi iblis suruhan yang dikendalikan seseorang. Melihat sosok Meng Tuozi yang udah mati tiba-tiba muncul lagi dengan wujud iblis, Wang Ling tentu terkejut bukan main, terlebih ketika sosok tersebut juga mengungkapkan niatnya untuk menghabisi Wang Ling atas perintah seseorang. Mendapati situasi ini, Wang Ling pun segera meluncur untuk melarikan diri dari Meng Tuozi sehingga terjadilah aksi kucu-kucu Hotahe. Saat melarikan diri, Wang Ling menyadari adanya sebuah kejanggalan di mana menurutnya alam tantangan ketiga ini terasa sangat aneh dibanding alam tantangan
rintangan lain yang sudah dia lewati. Tidak hanya itu, sosok Meng Tuozi juga terlihat kebal serangan dari para jiwa pengembara sehingga hal tersebut membuat Wang Lin terpaksa menyebarkan beberapa lingkaran ilusi di area sekitarnya. Ketika Meng Tuozi melewati lingkaran ilusi yang dipasang, Wang Lin segera meledakkan lingkaran ilusi tersebut dan akhirnya berhasil menghambat pengejaran Meng Tuozi. Tapi yang mengejutkan sesaat kemudian, Meng Tuozi bisa bangkit lagi sehingga hal itu membuat Wang Lin menyadari kalau kekuatan sosok Meng Tuozi saat ini tidak bisa dipengaruhi oleh serangan apapun. Di sisi lain, kekebalan yang dimiliki oleh si kakek Dajjal ini membuat iblis Suligou menjadi sangat panik dan merasa kalau sosok tersebut sudah bukan manusia lagi. Kepanikan Suligou pun membuat dia bertinyi-tinyi kepada Wang Lin tentang tindakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Sementara Suligou panik ketakutan, Wang Lin yang menyadari kekuatan sosok Meng Tuozi sudah di luar nalar, kini memutuskan untuk sengaja menarik sosok tersebut ke arah pusaran air yang menjadi pintu keluar alam tantangan ketiga. Selagi Wang Lin menuju ke pusaran, jauh di depan sana Raja Iblis 6 Keinginan tampak diserang oleh sekumpulan jiwa pengembara dan dia pun segera menggunakan tubuh pemuda yang dibawanya untuk mengatasi serangan jiwa-jiwa pengembara itu. Namun tidak berselang lama Raja Iblis 6 Keinginan dikejutkan dengan kemunculan Wang Lin sehingga dia langsung memerintahkan pemuda itu untuk menyerangnya. Mendapati pemuda itu mau menyerang, Wang Lin langsung memerintahkan jiwa-jiwa peliharaannya untuk melakukan serangan balik sehingga hal itu membuat Raja Iblis 6 Keinginan terkejut-kejut setengah mati. Raja Iblis tidak menyangka Wang Lin akan bisa mengendalikan jiwa pengembara sehingga dia jadi bertinyi-tinyi terkait metode iblis apa yang dipergunakan Wang Lin. Di tengah keheranan itu, Raja Iblis yang tidak tahu kalau Wang Lin adalah jebolan dari alam ini malah mendapat ucapan terima kasih dari Wang Lin yang berkata sembari pergi menuju arah pusaran. Namun tak lama dari kepergian Wang Lin, Raja Iblis dikejutkan lagi oleh kemunculan Meng Tuozi dengan tampangnya lebih menyeramkan. Bertemu Raja Iblis 6 Keinginan, Meng Tuozi langsung mengganti target pengejaran. Sementara itu, Raja Iblis jadi menyadari bahwa saat ini Meng Tuozi telah dijadikan boneka tingkat tinggi yang kultivasinya sudah mencapai transformasi jiwa tingkat akhir. Seketika itu juga Meng Tuozi langsung melancarkan serangannya sehingga hal itu membuat Raja Iblis langsung menggunakan teknik melarikan diri darah keinginan untuk menghindar. Tak mau Raja Iblis menghindar lagi, Meng Tuozi terpaksa mengikat orang itu supaya tidak melawan dan juga menghancurkan tubuh pemuda di sisi Raja Iblis. Setelah menghancurkan si pemuda, Meng Tuozi bergegas untuk mengakhiri hidup Raja Iblis. Tapi tiba-tiba saja penyihir iblis langit yang merupakan guru dari Raja Iblis muncul dan menyelamatkannya dari serangan Meng Tuozi. Kemunculan orang ini pun tentu membuat Raja Iblis sangat senang, tidak menyangka bahwa selama 1000 tahun ini ternyata gurunya itu masih hidup. Di sisi lain, kemunculan orang ini justru membuat Meng Tuozi menjadi geram dan mempertanyakan apakah si penyihir iblis langit itu akan menentang perintah Tuhan mereka untuk menangkap para kultivator yang memasuki alam tantangan ketiga. Mendengar perkataan ini, penyihir iblis langit itu pun segera menyerang Meng Tuozi sampai akhirnya tubuh Meng Tuozi pun menghilang ke dalam celah spasial. Di tempat lain, Wang Lin yang sekarang sudah tiba di lokasi pusaran mulai menggunakan benda pusaka pemberian Duan Muji di mana seketika dia langsung melemparkan benda tersebut ke dalam pusaran. Setelah beberapa waktu, benda itu pun mengaktifkan sebuah formasi dan memunculkan sebuah lorong misterius untuk keluar dari alam tantangan ketiga. Namun yang mengejutkan, lorong misterius itu ternyata tidak mampu bertahan lama dan malah tergantikan dengan kemunculan sebuah sesosok misterius yang seketika mengungkap rasa senangnya telah menemukan pelahap jiwa seperti Wang Lin. Sementara Wang Lin dikejutkan dengan ilusi sosok misterius, jauh di dalam laut darah Dewa Iblis tampak sesosok pemuda berambut merah di mana ternyata orang itu merupakan kloningan dari Dewa kuno Tusi. Hanya saja pemuda kloningan ini memiliki sifat jahat sehingga dia disegel di dalam lautan darah selama 1000 tahun. Pada saat ini, pemuda yang kita sebut aja Dewa Tusi jahat memerintahkan sejumlah kultivator boneka untuk melakukan penangkapan terhadap Wang Lin. Boneka
boneka itu pun langsung bergerak ke berbagai tempat untuk mencari Wang Lin, tetapi jejak Wang Lin malah mendadak hilang entah kemana. Selagi para kultivator boneka kebingungan mencari Wang Lin sendiri ternyata sedang bersembunyi di dalam mutiara Xianni menghindari penangkapan yang akan mereka lakukan. Dari dalam ruang mutiara, Wang Lin diam-diam mengamati keadaan yang terjadi di alam tantangan ketiga, di mana saat itu para kultivator boneka memberitahu penyihir iblis langit terkait tugas penangkapan terhadap Wang Lin. Selain itu, Wang Lin juga akhirnya mengetahui bahwa penyihir iblis langit merupakan guru dari Raja Iblis 6 keinginan, dan saat ini dia sengaja menyembunyikan Raja Iblis di dalam celah spasial supaya tidak mati di tangan para boneka kultivator. Tidak berselang lama, Wang Lin diam-diam mendengar percakapan antara Raja Iblis 6 keinginan dan penyihir iblis langit yang mengungkapkan bahwa di dalam tubuh dewa kuno ternyata tidak ada warisan sama sekali dan hanya berisi serangkaian jebakan yang sengaja dibuat untuk memancing para kultivator berdatangan. Penyihir iblis langit juga menceritakan bahwa semua jebakan itu bermula dari seorang pemuda kloningan yang bertarung dengan dewa kuno Tusi demi mendapatkan warisan yang dimilikinya, dan demi warisan itu tidak jatuh sepenuhnya kepada pemuda tersebut, dewa kuno akhirnya menyegal pemuda itu di lautan darah. Sejak saat itulah pemuda tersebut memancing para kultivator berdatangan, menjadikan mereka sebagai alat untuk mengendorkan segel yang menahan kesadarannya. Setelah menceritakan semua kebenaran itu, penyihir iblis langit kemudian tampak sangat menyayangkan keadaan muridnya yang juga harus terjebak memasuki tanah dewa kuno. Akan tetapi penyihir iblis langit berjanji kepada Raja Iblis 6 keinginan untuk segera membawanya keluar dari alam tantangan ketiga. Tanpa menunda lagi, penyihir iblis langit itu pun segera membacakan sebuah mantra khusus hingga akhirnya muncullah sebuah lorong misterius yang bisa membawa mereka keluar. Setelah lorong itu muncul, penyihir iblis langit dan Raja Iblis 6 keinginan pun segera memasuki lorong tersebut, begitu juga dengan Wang Lin yang langsung mengikutinya di belakang. Setelah memasuki lorong misterius yang dibuat oleh penyihir iblis langit, Wang Lin terdampar pingsan di sebuah pantai tanpa nama yang diduga merupakan alam tantangan keempat. Begitu sadar dari pingsannya, Wang Lin merasakan kehadiran Raja Iblis 6 keinginan dan penyihir iblis langit sehingga dia langsung menyembunyikan diri di dalam ruang mutiara Xianni. Sambil bersembunyi, Wang Lin mengamati percakapan dua orang tersebut, di mana saat ini penyihir iblis langit tampak memberitahukan bahwa laut di tempat itu telah diubah dewa kuno Tusi menjadi dua bagian, di mana laut berwarna merah merupakan tempat menyegel Tuosen, sedangkan laut berwarna biru tempat tersimpannya pengetahuan dewa kuno. Sesaat kemudian penyihir iblis langit melemparkan energi spiritual ke laut biru, di mana hal itu lantas membuat Raja Iblis 6 keinginan bisa merasakan hasrat keinginan dewa kuno Tusi yang begitu kuat. Situasi tersebut lantas membuat penyihir iblis langit menyarankan muridnya untuk menyerap 6 keinginan dewa kuno, dan hal itu pun langsung disanggupinya dengan antusias. Melihat itu, penyihir iblis langit kemudian mengingatkan bahwa proses penyerapan 6 keinginan dewa kuno itu akan terasa menyakitkan. Setelahnya dia pun segera mengeluarkan tulang emas untuk memulai ritual penyerapan keinginan dewa bagi Raja Iblis 6 keinginan. Setelah tulang emas dikeluarkan, penyihir iblis langit segera memulai ritual penyerapan, di mana saat itu dia sengaja membakar kesadarannya sendiri demi mendapatkan keinginan dewa kuno secara lebih cepat. Setelahnya dia meminta Raja Iblis 6 keinginan untuk menggunakan tulang emas atau tulang dewa kuno untuk menyerap semua keinginan yang dimiliki dewa kuno. Bersamaan dengan itu, Wang Lin yang masih mengamati mereka dari dalam mutiara justru malah merasa bahwa ada yang tidak beres dengan proses ritual yang dilakukan penyihir iblis langit. Sementara Wang Lin merasa janggal sebagai murid yang patuh Iblis 6 keinginan melakukan proses ritual penyerapan keinginan, di mana hal itu nampaknya membuat penyihir iblis langit sangat kesakitan. Selang beberapa waktu, satu persatu keinginan dewa kuno pun berhasil terserap oleh Raja Iblis 6 keinginan. Namun bersamaan dengan itu, Wang Lin mulai menemukan suatu kejanggalan lagi, bahwasannya Raja Iblis 6 keinginan diharuskan mati dalam ritual penyerapan itu. Dan benar
saja tepat ketika Raja Iblis 6 keinginan selesai melakukan proses penyerapan keinginan, seketika itu juga dia langsung dihantam oleh tulang emas milik penyihir iblis langit. Mendapati dirinya tertusuk oleh tulang emas, Raja Iblis 6 keinginan tentu menjadi panik dan terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh gurunya. Sementara itu penyihir iblis langit malah terlihat melanjutkan serangkaian ritual lainnya, di mana dia sengaja mengorbankan tubuh dan esensi darah iblis Raja 6 keinginan untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Setelah ritual itu selesai, penyihir iblis langit kemudian mencabut tulang emas dari tubuh Raja Iblis 6 keinginan, sekaligus mengambil batu kristal yang merupakan kumpulan kultivasi Raja Iblis 6 keinginan selama ribuan tahun. Sesaat kemudian penyihir iblis langit melemparkan batu kristal ke atas Laut Biru, di mana seketika batu kristal itu mulai bereaksi menyerap berbagai kenangan para dewa kuno yang tersimpan di dalam Lautan Biru. Bersamaan dengan itu, penyihir iblis langit memberitahukan Raja Iblis 6 keinginan suatu kebenaran. Sesaat kemudian penyihir iblis langit melemparkan batu kristal ke atas Laut Biru, di mana seketika batu kristal itu mulai bereaksi menyerap berbagai kenangan para dewa kuno yang tersimpan di dalam Lautan Biru. Bersamaan dengan itu, penyihir iblis langit memberitahukan Raja Iblis 6 keinginan suatu kebenaran bahwa ternyata 4.000 tahun lalu dia pernah memasuki tubuh dewa kuno dan tidak sengaja menemukan lautan kesadaran dari dewa kuno. Tidak hanya itu, dia menemukan teknik rahasia untuk mendapatkan warisan dewa kuno, yakni dengan cara menyerap ingatan dewa kuno dan juga menyerap 6 keinginannya. Dan untuk menyerap keinginan dewa kuno, dia sengaja merekrut Raja Iblis 6 keinginan sebagai murid untuk dimanfaatkan. Mendengar penjelasan penyihir iblis langit, Raja Iblis 6 keinginan tentu sangat tidak menyangka bahwa selama ini dirinya hanya merupakan bidak catur gurunya. Sementara itu penyihir iblis langit sendiri tampak malah sangat puas dan mengatakan bahwa hanya dengan memperoleh warisan ingatan dewa kuno, maka seseorang yang telah mati seperti dirinya akan bisa terlahir kembali dan keluar dari tanah dewa kuno dengan selamat. Sementara penyihir iblis langit merasa berbangga diri, Raja Iblis 6 keinginan mulai menyesali semua perbuatan jahat yang pernah dia lakukan hanya demi memasuki tanah dewa kuno. Bersamaan dengan berakhirnya penyesalan itu, tubuh Raja Iblis 6 keinginan pun menghilang secara perlahan. Di sisi lain, apa yang terjadi antara penyihir iblis langit dan Raja Iblis 6 keinginan itu membuat Wang Lin diam-diam berandai-andai jika saja dirinya juga bisa mendapatkan warisan ingatan dewa kuno, maka hal itu sudah pasti akan membuat dia segera keluar dari tanah dewa kuno. Dan karena tingkat kultivasi, selagi Wang Lin berpikir untuk tidak gegabah, proses penyerapan ingatan dewa kuno melalui batu kristal baru saja selesai dilakukan, di mana seketika batu kristal itu pun hendak diambil kembali oleh penyihir iblis langit. Namun tanpa diduga batu kristal itu tiba-tiba direbut oleh seorang kultivator bernama Duomu yang merupakan kaki tangan pemuda berambut merah alias Tuosen. Pada saat itu penyihir iblis langit mengaku kepada Duomu bahwa batu kristal itu merupakan hasil kultivasi muridnya dan boleh diambil oleh Duomu jika dia menginginkannya. Namun karena Duomu menganggap benda tersebut sebagai sampah, maka batu kristal itu pun malah dihancurkan olehnya dalam sekejap mata. Melihat batu kristal dihancurkan, penyihir iblis langit tentu kecewa berat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya pasrah mengikuti instruksi Duomu untuk mencari makhluk pelahap jiwa. Sementara itu Wang Ling yang menyaksikan semua itu dari dalam ruang mutiara kini mulai bertanya-tanya seberapa tinggi tingkat kultivasi yang dimiliki oleh sosok Duomu sehingga bisa membuat tunduk seseorang sekuat penyihir iblis langit. Terlepas dari rasa penisirinnya, Wang Lin kemudian menyaksikan bagaimana akhirnya sosok Duomu menghilang ke dalam celah spasial. Selepas kepergian sosok Duomu, Wang Ling kemudian keluar dari ruang mutiara Xiani dan ia pun segera mengambil pecahan-pecahan batu kristal milik penyihir iblis langit yang tadi dihancurkan. Selang beberapa waktu, pecahan-pecahan kristal itu pun menjadi utuh kembali dan bersatu dengan tulang jari emas yang ada pada Wang Lin.
Setelah proses penyatuan selesai, benda tersebut pun langsung menembus ke dalam dahi Wang Lin dan menyebabkan Wang Lin menderita rasa sakit kepala yang luar biasa saat itu juga. Tanpa diduga, rasa sakit kepala itu membuat kesadaran Wang Lin berpindah tempat ke dimensi lain, di mana saat itu Wang Lin diperlihatkan bagaimana asal-muasal dewa kuno Tusi lahir ke alam semesta. Diceritakan dewa kuno Tusi terlahir dari bintang-bintang di angkasa, lalu dilemparkan ke sebuah planet asal supaya bisa tumbuh dan berkembang menjadi makhluk dewasa dan mewariskan sesuatu kepada para kultivator. Selain melihat bagaimana dewa kuno dilahirkan, Wang Lin juga diberitahu dewa Tusi bahwa warisan ingatan yang dia dapatkan dari batu kristal itu tidak lengkap. Setelah memberitahukan hal itu, Dewa Tusi juga memberitahukan bahwa di akhir masa hidupnya dia pernah melestarikan kesadaran spiritual melalui teknik mistik kuno. Dia juga bercerita bahwa pria berambut merah alias Tuosen itu merupakan bentuk dari pikiran-pikiran jahat yang dimiliki dewa kuno yang sengaja dia pisahkan dari lautan kesadarannya. Diceritakan pula bahwa pria bernama Tuosen itu mewarisi warisan kekuatan dari dewa kuno setelah dirinya terlibat pertempuran sengit melawan dewa kuno. Dan karena dewa kuno Tusi tidak ingin warisan pengetahuannya jatuh kepada Tuosen juga, maka dia sengaja membagi dua laut kesadaran dan menyegel Tuosen di lautan dara atau laut berwarna merah. Usai mendapatkan semua penjelasan itu, Wang Lin kemudian bertanya kepada Dewa Tusi terkait alasan Tuosen yang ingin menangkapnya. Dewa Tusi pun lantas memberitahukan Wang Lin bahwa alasan Tuosen itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meminjam kekuatan Wang Lin sebagai pelahap jiwa supaya bisa membantunya melepaskan diri dari segel yang mengurungnya. Setelah paham, Wang Lin kemudian mempertanyakan bagaimana cara dirinya untuk bisa keluar dari tubuh dewa kuno. Pertanyaan itu pun lantas mendapatkan jawaban bahwa ternyata Wang Lin harus mendapatkan warisan ingatan yang lengkap dulu supaya nantinya bisa keluar masuk tubuh dewa kuno. Sebagai tambahan, Dewa Tusi juga berpesan bahwa Wang Lin tidak boleh membiarkan Tuosen untuk mendapatkan warisan pengetahuannya. Usai mendapatkan pesan dan penjelasan terkait tubuh dewa kuno Tusi, kesadaran Wang Lin kemudian berpindah lagi ke tepi pantai dan ia pun langsung mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah dipercaya dewa Tusi untuk mendapatkan warisan pengetahuan. Tidak berselang lama, Wang Lin kemudian bergegas menyelam ke dalam laut biru yang merupakan tempat tersimpannya warisan pengetahuan dewa kuno Tusi. Pada saat itu, iblis Suligao menemani perjalanan Wang Lin dan terlihat sangat senang karena Wang Lin telah mewarisi sebagian ingatan dewa kuno. Namun sesaat kemudian mereka berdua tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok Duan Muji yang telah berubah menjadi iblis suruhan. Melihat sosok Duan Muji muncul di depan matanya, Wang Lin langsung berbalik arah menghindari sosok tersebut yang diketahui mau menangkapnya. Meski saat itu Wang Lin sempat terjebak formasi aneh buatan Duan Muji, dia berhasil keluar dari formasi tersebut menggunakan teknik pelarian bumi sembari membawa Suligao. Namun setelah beberapa waktu, tanpa diduga-duga sosok Duan Muji berhasil menemukan keberadaan Wang Lin sehingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Saat kejar-kejaran itu berlangsung, Duan Muji sempat dibuat terheran-heran karena ternyata Wang Lin bisa muncul dan menghilang dalam sekejap seperti memahami betul area tanah dewa kuno. Melihat Wang Lin bertindak seperti itu, Duan Muji tentu merasa dipermainkan sekaligus menjadi tidak sabar untuk menghadapinya. Dengan penuh emosi, Duan Muji kemudian berniat untuk menghabisi Wang Lin saat itu juga, tapi sayangnya upaya itu malah digagalkan oleh Domu yang mendadak muncul sembari memperingatkan bahwa Duan Muji tidak boleh melakukan tindakan itu. Tak hanya diingatkan, Duan Muji juga langsung mendapat hukuman dari Domu karena dia telah hampir mengabaikan perintah Tuan mereka untuk menangkap Wang Lin hidup-hidup. Usai menghukum Duan Muji, Domu kini mulai terlihat tertarik kepada Wang Lin karena ternyata sosok yang diincar itu bisa berkali-kali lolos dari pengejaran.
Selepas kabur dari sosok Duan Muji, Wang Ling meneruskan penerbangannya melintasi Laut Jiwa Mati untuk mencari warisan ingatan dewa kuno Tusi. Di tengah pencariannya itu, Wang Ling tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan Jenderal Laut Dara alias Duomo yang datang untuk menangkap Wang Ling sesuai perintah Tuo Shen. Melihat kemunculan sosok tersebut, Wang Ling tentu menjadi panik dan tanpa ragu langsung melemparkan sebuah serangan kepada orang itu. Tapi karena serangan Wang Ling itu ternyata tidak mempan, maka Wang Ling segera membuat celah spasial untuk kabur dari area itu. Tanpa Wang Ling ketahui, upaya kaburnya itu ternyata masih dapat terdeteksi oleh Duomo sehingga ia tentu saja langsung dikejar olehnya. Sementara Duomo masih mengejar di belakang, Wang Ling mulai merasa kehabisan energi dan dia pun memutuskan untuk mengkonsumsi sumsum naga demi meningkatkan kekuatannya. Meski saat itu Wang Ling sempat diperingatkan Su Ligao tentang bahaya dari meminum sumsum naga itu, Wang Ling terlihat tidak peduli dan nekat tetap meminum sumsum naga itu demi bisa mempraktekkan taktik dewa kuno untuk menghindari Duomo. Alhasil energi spiritual dalam tubuh Wang Ling pun meledak sebelum akhirnya mengalami peningkatan yang sangat pesat. Setelah kekuatannya meningkat, Wang Ling melanjutkan upaya pelarian dirinya dari Duomo, tapi tidak berselang lama keberadaannya dapat disusul oleh Duomo yang langsung mencegat dalam sekejap. Pada saat itu Wang Ling masih menyempatkan diri untuk kabur lagi dari Duomo, tapi sayangnya upaya tersebut langsung digagalkan Duomo sehingga akhirnya Wang Ling pun terpaksa harus diam untuk menghadapinya. Saat mereka berdua saling berhadapan, Duomo membahas tentang cairan sumsum naga yang dikonsumsi Wang Ling dan bercerita kalau dirinya juga pernah menghabisi satu naga di alam tantangan pertama. Berdasarkan cerita tersebut, Wang Ling akhirnya mengetahui bahwa Duomo adalah orang yang meninggalkan jejak misterius di setiap alam tantangan. Sesaat kemudian Duomo lantas mempertanyakan apakah keberanian Wang Ling dalam meminum sumsum naga itu dikarenakan identitasnya yang sebagai makhluk pemakan jiwa. Mendapati pertanyaan ini, Wang Ling tentu menjawab jujur dan membenarkan semua tebakan yang dilontarkan oleh Duomo. Setelah mendapatkan jawaban, Duomo kemudian meminta Wang Ling untuk mengikutinya menuju Laut Dara tempat Tuo Shen berada. Namun sembari menuju ke Laut Dara, Duomo diam-diam mulai mempertimbangkan Wang Ling untuk diajak bekerja sama dalam mencapai tujuan pribadinya di dalam tanah dewa kuno. Selagi Wang Ling dibawa menuju Laut Dara, di Laut Dara sendiri Tuo Shen masih berusaha melepaskan segel-segel yang merantai tubuhnya dan menyebabkan sejumlah kultivator tewas di tempat. Tak lama setelahnya Tuo Shen melihat kedatangan Duomo bersama dengan Wang Ling, di mana seketika tubuh Duomo dibuat tiba-tiba kesakitan akibat hancurnya beberapa segel Tuo Shen. Bersamaan dengan itu Wang Ling diam-diam menilai Tuo Shen dan mendapati bahwa dalam tubuh Tuo Shen tidak terdapat fluktuasi energi spiritual dan juga tidak memunculkan kesadaran spiritual sedikit pun. Berdasarkan hal itu, Wang Ling akhirnya dapat menyimpulkan bahwa yang terpancar dari tubuh Tuo Shen itu merupakan kekuatan murni dewa kuno Tusi. Selagi Wang Ling menilai Tuo Shen sendiri tampak menguji coba kemampuan Wang Ling sebagai pemakan jiwa dan dia pun segera meminta Wang Ling untuk melahap pecahan-pecahan jiwa dewa kuno Tusi yang ada di dalam rantai yang menyegelnya. Tanpa menunda, Wang Ling pun segera menuruti perkataan Tuo Shen untuk menelan jiwa dan menghancurkan segel, di mana setelahnya dia langsung merasa bahwa dia merasa sangat kelelahan. Sementara Wang Ling kelelahan, Tuo Shen justru merasa sangat puas terhadap hasil upaya Wang Ling yang bisa menghancurkan sebagian segel dalam waktu singkat. Bersamaan dengan keberhasilan Wang Ling, Tuo Shen juga mulai mengancam keselamatan nyawa kultivator lain dengan mengatakan bahwa orang yang tidak bisa memurnikan segel kesadaran ilahi di tubuhnya tidak perlu tinggal lebih lama di tanah dewa kuno. Sementara kultivator lain terancam, Wang Ling sendiri mulai memulihkan diri dari tindakan barusan dan pada saat yang sama dia mendadak teringat ucapan dewa kuno Tusi yang berpesan supaya warisan ingatannya tidak jatuh kepada Tuo Shen.
Tosen. Mengingat hal tersebut, Wang Ling jadi mempertimbangkan apakah dirinya masih harus menuruti permintaan Tosen untuk menghancurkan segel atau tidak. Namun jika Wang Ling menolak permintaan Tosen, maka dia khawatir dirinya akan mati di tangan Tosen. Sementara Wang Ling berpikir Tosen meminta Duomu untuk membiarkan Wang Ling memadatkan inti jiwanya terlebih dahulu supaya nantinya bisa lebih lancar lagi dalam proses penghancuran segel. Mendengar perintah ini, Duomu pun langsung izin membawa Wang Ling pergi ke suatu tempat dan beralasan akan membantunya memadatkan inti jiwa. Namun setibanya di tempat lain, Duomu malah menginterogasi Wang Ling dengan sebuah pertanyaan tentang apa yang dilakukan Wang Ling di Laut Jiwa Mati ketika ia menangkap. Tapi bukannya menjawab pertanyaan itu, Wang Ling malah balik mengajukan pertanyaan terkait alasan dia dibawa ke tempat saat ini. Mendapati pertanyaan Wang Ling, Duomu kemudian menceritakan bahwa di masa lalu ada 11 kultivator yang terjebak oleh Tosen, tetapi salah satunya berhasil meloloskan diri. Tidak hanya itu, Duomu juga memberitahukan Wang Ling bahwa setelah segel Tosen dibuka seluruhnya, maka semua kultivator yang terjebak di tanah dewa kuno akan mati seketika. Oleh sebab itulah, demi menghindari terjadinya kematian itu, Duomu mengajak Wang Ling untuk bekerja sama dengan 9 kultivator lainnya, yakni membuat Tosen disegel lagi di dalam Laut Jiwa Mati. Wang Ling bahkan diiming-imingi hadiah mahal oleh kelompok Duomu hanya demi supaya Wang Ling mau bekerja sama. Mendapati tawaran kerjasama, Wang Ling tidak langsung setuju dan beralasan bahwa dirinya tidak mungkin bisa melakukan penyegelan terhadap Tosen. Mendengar perkataan ini, Duomu kemudian memberikan penjelasan bahwa Wang Ling hanya perlu membebaskan Tosen dari segel Laut Darah, sedangkan yang akan menyegelnya di Laut Jiwa Mati adalah kelompok mereka. Duomu juga berjanji akan menghadiahi 100 keping batu spiritual kualitas tinggi, ditambah lagi dengan sebuah gelang magis yang bisa mengendalikan binatang spiritual. Namun yang mengejutkan, Wang Ling malah meminta imbalan lebih, yaitu dengan mengharuskan para kultivator untuk menyerahkan senjata magis mereka kepadanya selama menghadapi Tosen. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa menyerahkan senjata magisnya masing-masing. Setelah semua senjata magis para kultivator diberikan kepada Wang Ling, Duomu kemudian mengumpulkan sejumlah jiwa pengembara dan mengubahnya menjadi inti jiwa yang siap untuk dimakan. Setelah itu, Duomu kemudian meminta Wang Ling untuk menelan inti jiwa itu sesegera mungkin supaya dia bisa membuka segel Tosen dengan lebih cepat. Tanpa berdebat, Wang Ling pun segera menelan inti jiwa itu, di mana perlahan inti jiwa yang ditelan Wang Ling itu pun membuat segel Tosen mulai hancur satu persatu, dan tentu saja membuat Tosen sangat senang. Setelah segel yang merantai tubuh Tosen lepas semua, cahaya emas langsung melonjak ke atas dan menghancurkan penghalang kesadaran spiritual yang dibuat oleh Dewa Kuno Tusi. Tak lama setelahnya, Tosen segera berjalan dari tempat duduknya sambil mengatakan sesuatu, seolah sedang berbicara kepada Dewa Kuno Tusi. Di mana saat itu Tosen mengatakan bahwa upaya penjebakan yang dilakukan Dewa Tusi selama ribuan tahun tidak berhasil baik, begitu juga dengan upaya penjebakan yang dibuatnya saat ini. Bersamaan dengan dikatakannya kalimat itu, sebuah ledakan energi pun terjadi di Laut Darah dan tentu saja memancing perhatian Wang Ling serta kultivator lainnya. Dengan penuh rasa puas dan bangga diri, Tosen kemudian melanjutkan kata-katanya seolah sedang memberi pengumuman kepada para kultivator. Pada saat ini Tosen mengatakan bahwa Dewa Kuno Tusi telah meninggal dunia dan mengaku bahwa dia mendapat mandat atau perintah Dewa Tusi untuk memanggil senjata ilahi miliknya, yaitu tombak penghancur bintang. Setelah senjata ilahi itu dipanggil dan berada dalam genggamannya, Tosen kemudian memimpin sejumlah kultivator untuk keluar dari Laut Darah dan menuju ke Laut Jiwa Mati, tempat warisan ingatan Dewa Tusi berada.
Begitu keluar dari Laut Dara, Tuosen segera menggunakan senjata ilahi Dewa Tusi untuk menghancurkan sisa-sisa penghalang kesadaran spiritual, lalu bergegas menuju area Laut Jiwa Mati. Setibanya di atas Laut Jiwa Mati, Tuosen tiba-tiba berhenti dan dengan bangga mengatakan kembali pencapaiannya yang telah keluar dari perangkap Tusi sekaligus memiliki senjata ilahinya. Dengan teriakan bangga, Tuosen menyatakan kepuasannya bahwa saat ini tidak ada lagi yang bisa menghalangi dirinya untuk mendapatkan warisan ingatan Dewa Tusi. Tanpa menunda lagi, Tuosen pun segera menggunakan warisan kekuatan yang dimilikinya untuk menyebarkan sejumlah energi spiritual ke Laut Jiwa Mati demi mendapatkan warisan ingatan. Melihat apa yang dilakukan oleh Tuosen, Wang Ling tentu menjadi takjub, tetapi diam-diam dia juga mulai menilai dalam hati bahwa saat ini posisi kelompok Duomu terlihat sangat acak dan semuanya terlihat mengelilingi posisi Tuosen. Berdasarkan pengamatan tersebut, Wang Ling jadi mempertanyakan seberapa besar tingkat keyakinan yang dimiliki oleh kelompok Duomu untuk bisa menyegel Tuosen lagi di Laut Jiwa Mati. Bersamaan dengan pemikiran itu, Tuosen melanjutkan perjalanan menuju kedalaman Laut Jiwa Mati diikuti oleh sejumlah kultivator yang ada di barisan belakang. Selagi orang-orang meluncur menuju Laut Jiwa Mati, Wang Ling masih berdiam diri di tempat dan memikirkan tentang rencananya bersama kelompok Duomu. Sesaat kemudian Wang Ling dikejutkan dengan pesan batin yang disampaikan oleh Duomu yang mempertanyakan mengapa Atu Wang Ling masih tidak bergerak juga dan tidak mengikuti orang-orang di dalam Laut Jiwa Mati. Mendapati pertanyaan tersebut, Wang Ling kemudian memberikan penjelasannya bahwa kultivasinya yang rendah menyebabkan dia bertindak sedikit lebih lambat dari para kultivator lain. Tapi meskipun begitu, Wang Ling meminta Duomu untuk tidak perlu khawatir karena dia akan segera menyusul. Di atas Laut Jiwa Mati, Tuosen masih memimpin sejumlah kultivator untuk mencari lokasi warisan ingatan dari Dewa Kuno Tusi. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, Tuosen dan rombongan kultivator mendapati adanya petir dan guntur ungu yang menghalangi sehingga Tuosen langsung mengandalkan kekuatan tombak Dewa Tusi di tangannya untuk menyingkirkan petir ungu dan membuat jalan untuk melewati. Pada saat yang sama, kemunculan petir ungu itu sontak mengingatkan Wang Ling pada petir serupa yang pernah dia temui di alam tantangan gunung pembatasan. Beberapa waktu kemudian, Tuosen dan rombongannya kini telah tiba di sekitar pusaran Laut Jiwa Mati, di mana seketika Tuosen berkata kepada semua orang bahwa warisan ingatan Dewa Tusi dianggap sebagai harta karun, tetapi tidak dia inginkan. Tuosen juga mengaku kalau dirinya sangat tahu betul semua hal yang diketahui oleh Dewa Tusi, termasuk bagaimana medan tanah Dewa Kuno. Namun yang membuatnya heran, saat ini Tuosen menemukan adanya beberapa kejanggalan pada medan Laut Jiwa Mati dan menunggu kalau hal tersebut disebabkan oleh batasan-batasan yang ditinggalkan oleh Dewa Tusi. Dan jika bukan karena adanya batasan-batasan itu, maka Tuosen tidak perlu repot-repot harus mendapatkan warisan ingatan seperti kultivator lain. Sementara Tuosen berkata kepada para kultivator, jauh di kedalaman Laut Jiwa Mati nampak sesosok binatang buas yang sedang melaju menuju permukaan air. Dan sesaat kemudian binatang buas itu menampakkan wujudnya di depan rombongan Tuosen. Begitu muncul sosok binatang buas itu langsung memberi pengumuman kepada para kultivator bahwa dia telah ditugaskan oleh Dewa Kuno Tusi untuk menjaga warisan ingatannya, serta tidak membiarkannya jatuh kepada sembarangan orang, terutama Tuosen. Dengan sikap tegasnya, binatang buas itu menyatakan kepada semua orang bahwa tidak ada satu orang pun dari mereka yang bisa mengambil warisan ingatan tanpa izin. Mendapati pernyataan binatang buas penjaga warisan ingatan, Tuosen lantas memberi respon dengan mengingatkan bahwa saat ini Dewa Tusi sudah mati sehingga menurutnya warisan ingatan itu bisa dia ambil tanpa menuruti aturan. Mendengar perkataan tersebut, binatang buas itu tentu langsung menentang sembari merendahkan identitas dan asal-usul Tuosen yang hanya merupakan kesadaran jahat dari Dewa Kuno Tusi. Situasi ini pun lantas membuat Tuosen menjadi murka dan sengaja memerintahkan para kultivator untuk menyerang binatang buas itu hingga pertempuran besar pun terjadi.
Meski diserang oleh sejumlah kultivator laut darah, faktanya binatang buas itu masih mampu bertahan hidup dan justru malah membuat para kultivator itu berguguran di medan perang. Sementara para kultivator itu bertempur, kelompok Duomo memanfaatkan situasi untuk menjalankan misi mereka dan sesegera mungkin menyibukkan diri demi membuat perangkap untuk menjebak Tosen. Hal ini pun lantas disadari oleh Wang Lin yang menilai kalau tindakan kelompok Duomo itu berbeda sendiri, sehingga dia berpikir kalau kelompok tersebut akan segera menyegel Tosen. Dan benar saja, tak lama setelah Wang Lin memikirkan itu, tubuh Tosen langsung dikelilingi oleh sebuah formasi buatan kelompok Duomo. Ketika tubuh Tosen dijebak dalam lingkaran formasi, seorang kultivator bernama Li Peng mendadak muncul dari dalam mulut binatang buas dan menunjukkan dirinya di depan Tosen. Melihat sosok kultivator itu, Tosen seketika jadi teringat bahwa orang tersebut adalah kultivator ke-11 dari kelompok Duomo yang berhasil melarikan diri di masa lalu. Tidak hanya itu, Tosen juga kemudian menyadari bahwa alasan orang tersebut bisa melarikan diri adalah karena berlindung di dalam tubuh binatang buas penjaga warisan. Sementara Tosen menyadari tentang keberadaan orang bernama Li Peng, Duomo meminta Tosen untuk berhenti bersikap acuh karena sebentar lagi dia akan kehilangan nyawa. Mendapati sikap Duomo seperti itu, Tosen kemudian menyimpulkan bahwa saat ini merupakan waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh kelompok Duomo yang sangat ingin menghabisinya. Akan tetapi meski Tosen telah mengetahui rencana tersembunyi kelompok Duomo, dia tetap bersikap santai seolah tidak sedang berada dalam bahaya. Bahkan yang mengejutkan, Tosen bisa menebak kalau ada satu orang lagi yang bergabung dalam kelompok Duomo dan menantangnya untuk segera menunjukkan diri. Merasa dipanggil, sosok yang dimaksud oleh Tosen itu pun segera menunjukkan diri yang tidak lain dan tidak bukan adalah Wang Lin. Melihat Wang Lin unjuk diri sambil bergabung dengan kelompok Duomo, Tosen malah menunjukkan respon biasa-biasa saja, seolah tidak takut dengan ancaman kematian yang sedang dihadapinya. Respon Tosen ini pun lantas membuat Wang Lin jadi merasa aneh sekaligus menyadari kalau ancaman kelompok Duomo itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap Tosen. Dan benar saja, tak lama setelahnya Tosen mulai merusak formasi lingkaran yang menjebak tubuhnya hingga membuat Duomo dan kawan-kawan panik serta terpaksa harus memperkuat formasinya lagi. Tak hanya membuat lingkaran formasi mulai rusak, Tosen juga memberitahukan kelompok Duomo bahwa meskipun dirinya terlahir dari pikiran jahat, dia tidak pernah berpura-pura baik seperti yang dilakukan oleh kelompok Duomo. Tosen juga memberitahukan bahwa alasan kelompok Duomo tidak bisa mendapat warisan bukan karena keberadaan dirinya, melainkan karena mereka semua tidak mengetahui di mana lokasi sebenarnya dari warisan ingatan itu. Bersamaan dengan diucapkannya kalimat tersebut, Wang Lin kemudian menyadari bahwa di area itu tidak ditemukan adanya fluktuasi energi yang mengarah kepada warisan ingatan. Karena masih pinisyirin, Wang Lin segera menyebarkan kesadaran ilahinya untuk mencari keberadaan warisan ingatan dan mendapatkan petunjuk kalau warisan ingatan itu tersembunyi di dalam bagian tubuh binatang buas. Sementara Wang Lin mendapat petunjuk, kelompok Duomo mulai berdiskusi untuk memasang strategi baru, di mana akhirnya mereka memutuskan untuk menghabisi Tosen dulu dan mengambil kekuatannya sebelum mengurusi masalah warisan ingatan. Keputusan tersebut lantas membuat Duomo meminta Wang Lin untuk segera melancarkan rencana yang telah mereka susun. Tapi tiba-tiba saja Wang Lin malah lepas dari tanggung jawab dan langsung menjalankan rencana pribadinya, yaitu menyerbu ke arah binatang buas. Namun yang mengejutkan, upaya Wang Lin ini tidak membuahkan hasil, di mana dia gagal memasuki tempat tersimpannya warisan ingatan. Di sisi lain, tindakan Wang Lin ini juga membuat kelompok Duomo kecewa berat dan terpaksa melancarkan serangan untuk menghukum Wang Lin. Akan tetapi Wang Lin berhasil menghindari serangan kelompok Duomo dengan memasuki sebuah celah spasial untuk bersembunyi. Mendapati tindakan Wang Lin, kelompok Duomo pun menyimpulkan bahwa Wang Lin telah melakukan banyak persiapan untuk melanggar kesepakatan mereka.
Mendapati kelompok Duomu dihianati kultivator formasi inti seperti Wang Lin, Tuosen tentu tertawa terbahak-bahak, terang-terangan mengejek dan merendahkan kemampuan kelompok Duomu yang selalu merasa paling hebat. Hal ini pun lantas membuat kelompok Duomu semakin murka dan akhirnya memperkuat serangan terhadap Tuosen. Namun yang mengejutkan, tidak lama kemudian Tuosen berencana untuk membalas dendam kepada kelompok Duomu dan segera menggunakan jurus Dewa Kuno untuk menyerang balik mereka. Begitu serangan itu dilancarkan, para kultivator yang tergabung dalam kelompok Duomu pun satu persatu berjatuhan, termasuk Duomu sendiri. Tanpa sepengetahuan orang-orang, semua yang dilakukan Tuosen terhadap kelompok Duomu itu diamati baik-baik oleh Wang Lin yang diam-diam mengintip di balik celah spasial. Usai mengamati semua itu, Wang Lin kemudian menyadari betapa kuatnya seorang Tuosen, lalu dia pun mulai mencari tahu lagi terkait keberadaan warisan ingatan Dewa Tusi. Di mana saat itu Wang Lin mencoba mencari makna dari perkataan Tuosen hingga didapatkanlah sebuah petunjuk tentang keberadaan warisan itu. Setelah mendapatkan petunjuk, Wang Lin kemudian mengeluarkan sejumlah makhluk tornado dari celah spasial, mengutus mereka untuk menyerang ke arah binatang buas. Namun begitu makhluk tornado dikeluarkan, Tuosen langsung ambil tindakan untuk menghancurkannya. Setelah beberapa kali menghancurkan makhluk tornado, Tuosen lantas meminta Wang Lin untuk berhenti berjuang mendapat warisan ingatan karena menurutnya tindakan Wang Lin itu hanya akan berujung sia-sia. Akan tetapi Wang Lin malah mengabaikan dan semakin berjuang untuk menyerbu ke tempat warisan ingatan itu. Wang Lin bahkan menebak kalau yang bisa memasuki tempat warisan ingatan itu bukan tubuh fisik, melainkan berupa kesadaran ilahi atau jiwanya sendiri. Setelah beberapa waktu, Wang Lin pun memaksakan diri untuk mengeluarkan jiwa dari tubuh fisiknya dan langsung menggunakan jurus Dewa Kuno untuk menyerbu ke tempat warisan ingatan. Tanpa diduga, upaya Wang Lin kali ini pun membuahkan hasil, di mana saat ini jiwa Wang Lin telah berada di tempat persembunyiannya warisan ingatan. Di tempat tersebut warisan ingatan Dewa Tusi tersimpan dalam 94 kristal ungu, sehingga membuat Wang Lin harus menyerap satu persatu dari setiap kristal itu. Dan yang mengejutkan, ketika kristal-kristal itu diserap, Wang Lin mendapatkan berbagai ingatan Dewa Tusi. Tepatnya ingatan ketika Dewa Tusi menghancurkan sejumlah planet untuk membuat senjata ajaib yang pada akhirnya dibuang begitu saja. Melihat Dewa Tusi membuang senjata buatannya, Wang Lin tentu sangat tidak menyangka sekaligus menilai bahwa jika senjata itu jatuh ke tangan seorang kultivator, maka dipastikan kultivator itu akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Wang Lin juga menilai bahwa setiap langkah serta teknik Dewa Tusi untuk membuat senjata ajaib sangat tidak terhitung jumlahnya, sekaligus terdiri dari bahan-bahan yang sangat langka dan mahal. Sesaat kemudian Wang Lin mendapati Dewa Tusi berbicara, memberitahukan bahwa di dalam klan Dewa Kuno tidak ada batasan kultivasi bagi seseorang. Lebih jauh lagi, Dewa Tusi menjelaskan kepada Wang Lin bahwa tubuh Dewa Kuno bisa dimurnikan untuk memperpanjang kultivasi dan bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui kesadaran ilahi serta melalui tubuh fisik, di mana untuk memperkuat tubuhnya, Dewa Kuno akan menggunakan kekuatan spiritual yang ketika kekuatan spiritual itu telah mencapai batas maksimal, maka tubuh yang bersangkutan akan mengalami rekonstruksi atau pembentukan ulang, dan semakin banyak rekonstruksi tubuh itu terjadi, maka ingatan kultivasinya juga akan semakin meningkat kuat. Berbicara tentang rekonstruksi tubuh, Dewa Tusi memberitahukan Wang Lin kalau dirinya telah mengalami rekonstruksi sebanyak 8 kali, di mana semua pengalaman itu dapat Wang Lin saksikan di dalam warisan ingatan yang dia serap. Tidak hanya membahas tentang rekonstruksi tubuh, Dewa Tusi juga memberitahukan Wang Lin tentang lokasi ruang batu hitam yang sudah ditempatkannya dalam ingatan Wang Lin. Setelah memberitahukan hal itu, Wang Lin pun diminta segera pergi untuk mengambil batu hitam. Nah, dan tepat setelah Dewa Tusi selesai menjelaskan, jiwa Wang Lin mulai mengalami rekonstruksi tubuh hingga dia mendapatkan tubuh baru setara Dewa Kuno.
Setelah mendapatkan tubuh baru, Wang Ling kemudian mengambil batu ruang hitam sesuai informasi yang ada di ingatannya. Setelah Wang Ling memeriksa tubuh lamanya yang didapat dari almarhumah Liang dan mendapati kalau tubuh tersebut sudah membusuk karena terlalu lama ditinggal jiwa, melihat itu Wang Ling kemudian mengambil tas penyimpanan harta miliknya yang masih tersimpan di dalam tubuh lama, lalu mengambil inti kultivasinya dari tubuh tersebut. Setelah semuanya itu, Wang Ling kemudian menghancurkan tubuh yang membusuk dan segera meninggalkan tanah dewa kuno. Sementara Wang Ling meninggalkan tanah dewa kuno, Tuosen yang gagal mendapatkan warisan ingatan kini melampiaskan kekesalannya kepada Li Peng, di mana ia terus-terusan melakukan kekesalannya terhadap sosok tersebut. Telah disiksa Tuosen demi sebuah informasi, Li Peng kemudian meminta Tuosen untuk menghentikan tingkah buruknya sambil memberitahukan bahwa warisan ingatan itu akan selalu muncul setiap 1000 tahun sekali. Mendengar informasi ini, Tuosen kemudian tertawa puas lalu memutuskan untuk membalas dendam kepada Wang Ling yang sudah mencuri kesempatannya dalam mengambil warisan ingatan Dewa Tusi.